Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada makna pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam artinya, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termaksud di dalamnya yaitu buku-buku, media, tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum atau sebagai kursus untuk belajar. Menurut Joyce and Will tahun 1980 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Herbert Talen dan John Dewey tentang yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, model berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman. Dan yang keempat, bagian-bagian model atau di dalamnya yaitu urutan langkah-langkah pembelajaran sinteks, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai terapan model pembelajaran, yaitu di dalamnya ada dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dan dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Dan yang terakhir, membuat persiapan mengajar. Macam-macam model pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang kelima, model siklus belajar atau learning cycle. Dan yang keenam, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Model pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Problem based learning atau problem based instruction adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur atau ill-struktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Pembelajaran berbasis pengalaman adalah proses belajar secara induktif, berpusat pada pelajar dan berorientasi pada aktivitas refleksi secara personal tentang suatu pengalaman dan memformulasikan rencana untuk menerapkan apa yang diperoleh dari pengalaman dalam konteks situasi matematika. Yang lain adalah faktor kritis dalam menjaga efektivitas pembelajaran berbasis pengalaman. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Pembelajaran kooperatif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak, di mana sistem pendidikan dirancang untuk bekerja dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Yang kelima, model siklus belajar atau learning cycle. Siklus belajar merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Yang keenam, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau biasa disingkat MPPKB merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dari peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancang dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dapat dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Cara memilih model pembelajaran. Dalam pembelajaran suatu materi atau tujuan kompetensi tertentu, tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya. Artinya, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.